Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman sharing is caring gitu ya. Selalu senantiasa menunggu episode-episode selanjutnya, suka kayak gitu. Oh, Masya Allah. Iya, suka Kak, aku nonton semua episodenya. Terima kasih ya yang sudah sampai nyalain belnya gitu. Ada beberapa temanku yang aku tuh nyalain loncengnya loh gitu, biar kalau kamu upload tuh aku bisa tahu gitu ya. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah support konten-konten kita. Nah, kemarin juga aku dapat satu komen gitu ya dari salah satu teman kita di Malaysia gitu ya. Oh, ya sengaja ya ini ya. Iya, sengaja untuk kakaknya gitu ya. Demi kakak. Demi kakak yang dari Malaysia. Beliau tuh usul ke kita untuk bahas tentang women empowering lah, intinya tentang keberdayaan perempuan. Dan bagiku pribadi gitu ya, yang mungkin punya aktivitas juga gitu di luar, ada beberapa proyek yang dilakukan, aku cukup senang dengan tema hari ini gitu tentang keberdayaan perempuan. Karena mungkin bagi teman-teman yang suka baca artikel di Instagram, di TikTok, dimanapun juga sering ya kita menemukan banyak bahasan tentang women empowering, tentang kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Nah, tapi cuman kan beberapa orang juga mungkin bertanya-tanya ya, sebetulnya kalau dalam Islam itu gimana sih kita menanggapi isu terkait dengan kesetaraan gender ini, tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apakah sebetulnya perempuan dan laki-laki itu berbeda atau sama gitu dalam Islam? Itu sih mungkin kita buka dengan suatu pertanyaan itu dulu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, senang banget nih ketika kita melakukan sebuah proyek atau sebuah kegiatan lalu kemudian sebenarnya itu bermula dari kita mentauhid diri sendiri ya, maksudnya dalam rangka untuk mengingatkan diri sendiri gitu, tapi kemudian secara zaman teknologi sekarang kemudian apa yang kita lakukan itu bisa dirasakan manfaatnya luas, itu kan alhamdulillah ya, sampai ke negeri jiran ya, Masya Allah ya, Masya Allah ya, alhamdulillah. Insya Allah ini pertanyaan yang sangat keren ya, dalam artian memang ini senantiasa menjadi pembahasan di beberapa kajian-kajian gitu ya, bagaimana sih sebetulnya Islam memandang perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, secara kodratnya memang Allah kalau secara fisikly itu kan pasti berbeda gitu ya. Kelihatan ya, nampak ya, perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda gitu ya, yang mana memang perbedaan itu sebenarnya dalam rangka untuk saling menyempurnakan gitu ya, saling ketergantungan gitu ya. Mau tidak mau memang antara perempuan dan laki-laki itu ada satu ikatan yang memang oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi pelengkap gitu ya, dan itu menjadi syariat wasilahnya kita ada di dunia ini pun salah satunya adalah karena keberadaan kakek nenek kita gitu ya, yaitu adanya Nabi Adam dan Hawa gitu ya. Sedangkan kalau secara spiritual Al-Quran sudah sangat begitu jelas gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 gitu ya, bahwa sesungguhnya penciptaan manusia gitu ya, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, berarti kan Allah menyebutkan tentang kemuliaan gitu ya. Siapa yang paling baik di antara perempuan, laki-laki, atau di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan? Maka sesungguhnya yaitu adalah orang yang paling bertakwa ya. Jadi yang menjadi spesial, yang menjadi paling paling berharga gitu ya, ibaratnya yaitu adalah orang yang memiliki ketakwaan, baik itu dari golongan perempuan ataupun dari golongan laki-laki gitu ya. Jadi kalau secara spiritual maka tidak ada perbedaan gitu ya dalam hal mencari ridho Allah, itu semuanya memiliki porsi bersama, maka bersainglah secara sehat gitu ya. Karena kita sama-sama punya peluang gitu ya, baik laki-laki atau perempuan memiliki peluang yang sama untuk bisa menjadi insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Namun kemudian kalau secara hal physically gitu ya, atau tugas gitu ya, peran di dunia ini, maka perempuan dan laki-laki memiliki peran yang memang bisa dibilang ada yang berbedanya gitu ya, secara gender, secara physically itu kan ya kita bisa menyaksikan perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan gitu ya. Kemudian ada peran-peran yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu hanya dimiliki atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan atau hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, misalnya seperti melahirkan, menyusui gitu ya. Itu adalah peran yang
tidak bisa digantikan gitu ya oleh unreplaceable, gitu ya, harus tapi perempuan. iya gitu itu memang ya harus perempuan gitu ya. Tapi kalau misalnya tuh ada peran-peran yang misalnya itu bisa kok, itu laki-laki bisa melakukannya, perempuan pun bisa melakukannya, maka Allah pun ya ada gitu peran-peran seperti itu, dan memang itu bisa menjadi wasilah kita bisa sama-sama secara fair, adil, kemudian bersaing untuk sama-sama meraih ridhonya Allah ya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 juga Allah berfirman, dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizolimi sekalipun sebesar sebutir batu kurma. Jadi kita punya kesempatan untuk kemudian sama-sama melakukan amal-amal kebaikan. Ya kita bisa memperhatikan lah ya, kayak Wafa memperhatikan Umi, Abi atau Mama, ayahnya atau ibu bapaknya di rumah gitu ya, bagaimana orang tua kemudian bersinergi gitu ya, melakukan peran-perannya tanpa harus kemudian saling ibaratnya bersaing gitu ya, bahwa ini peran saya ini gitu ya, tapi secara automatically kemudian orang tua kita melakukan peran-perannya dengan baik dan akhirnya bisa menjadikan wasilah, salah satunya adalah kehadiran kita, dan kita pun bisa menjadi pribadi yang punya peran baik juga gitu dalam kehidupan kita sampai usia kita saat ini gitu ya. Nah itu pengintan ya jadi sebetulnya kalau secara sudut pandang Islamnya sendiri ada hal yang memang Allah ciptakan berbeda antara perempuan dan laki-laki, tapi ada juga yang memang Allah sengaja Allah memberikan nilai yang sama, yang setara, yang bisa dilakukan oleh perempuan begitupun dengan oleh laki-laki gitu ya. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri ada kesempatan-kesempatan yang sama gitu, bahwa kita bisa mendapatkan ridho Allah, bisa Allah jadikan masuk ke dalam surga Allah gitu ya. Tidak membedakan, pokoknya kita punya kesempatan yang sama ya. Masya Allah, ya betul-betul. Aku juga dulu tuh, nggak dulu sih, beberapa bulan atau tahun ya, pokoknya aku pernah baca satu buku, judulnya tuh aku lupa judulnya apa, tapi dia tuh bahas tentang inilah, nanti di spill lah ya judul bukunya, tapi dia salah satu bahasannya tentang penciptaan laki-laki dan perempuan lah, satu judul chapternya tuh. Nah terus di sini tuh dibahas antara kesetaraan dan tadi perbedaannya. Jadi kalau nambahin sedikit dari yang Mas Sandra tadi jelaskan gitu ya, betul bahwa dalam Islam ada hal-hal yang bisa kita nilai setara gitu ya, tapi ada juga hal-hal yang memang berbeda gitu, dan memang dari sananya beda gitu. Ini aku izin bacain beberapa paragraf. Yang pertama di sini tuh dijelaskan bahwa yang pertama kesetaraannya itu dalam hal urusan kehidupan. Jadi haknya sama lah ya, hak makan, minum dan lain-lain tuh sama lah, mau perempuan mau laki-laki itu kurang lebihnya sama. Jadi di sini disebutkan bahwa yang pertama kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam sebagian besar urusan kehidupan. Itu karena masing-masing harus melengkapi yang lainnya dan merupakan bagian integral dari risalahnya. Mereka mitra dalam berkehidupan pernikahan dan kehidupan sosial, kecuali untuk beberapa karakteristik khusus untuk masing-masing sesuai komposisi fisik dan psikologisnya. Masing-masing mempunyai kekhususan sendiri yang sekaligus menjadi keistimewaannya. Kemudian tadi ya sama yang Mas Sandra jelaskan terkait kesetaraan dari urusan syariat gitu. Semuanya juga dibebankan syariat yang sama gitu ya, tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan khusus, misalnya yang sederhana aja yang kita lihat tuh batasan menutup aurat aja beda kan ya, laki-laki dan perempuan gitu. Tapi dua-duanya sama-sama dibebankan harus menutup aurat gitu, cuman bedanya TNC-nya berbeda gitu, terms and condition-nya berbeda. Aturan-aturan khusus antara laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Nah, terus di sini tadi betul kesetaraan dalam derajat takwa di sini tuh dijelaskan tak ada keutamaan atau kelebihan antara keduanya kecuali dengan parameter yang tak ada hubungannya dengan jenis kelamin, yaitu at-taqwa gitu. Jadi takwa mah mau laki-laki mau perempuan ya, selama dia bertakwa ya Allah punya nilai. Maksudnya Allah menempatkan dia tuh dengan nilai yang lebih tinggi gitu. Terus di sini kalau masalah perbedaan, ini bahasannya adalah perbedaan fitrah dan fungsi kehidupan. Di sini kalimatnya adalah perbedaan dari laki-laki dan perempuan dalam karakter, kapasitas fisik dan psikologis tertentu. Itu tidak membuat yang satu lebih unggul dari yang lain. Jadi beda sih memang kapasitas fisiknya, tapi bukan berarti si laki-laki lebih baik dari perempuan, belum tentu seperti itu.
Nah, di sini tuh dijelasin misalnya katanya wanita itu dengan kelembutan, kehalusan, dan kefemininannya adalah sumber stabilitas dan ketenangan psikologis serta sosial bagi laki-laki dan perempuan gitu. Jadi itu perempuan. Nah, sedangkan laki-laki katanya laki-laki itu dengan kekuatan, kekerasan dan keupayaannya untuk terus-menerus sebagai landasan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga dan bertindak sebagai pembimbing dan perlindung keluarga gitu. Jadi kayak oh beda sih, tapi ternyata perbedaan ini tuh bikin balance gitu ya, ternyata antar laki-laki dan perempuan. Ya termasuk ini ya kayak teman-teman kayak kalau kita mau mengambil hikmah ya sebetulnya kan semua hal yang di muka bumi ini terjadi itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Kayak kenapa kalau misalnya seorang perempuan yang meninggal gitu ya dalam Islam itu kemudian maka imam yang akan melakukan sholat jenazah itu posisinya adalah berdiri di bagian perut ya. Gitu ya, perut dari almarhumah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau laki-laki yang meninggal maka imam itu akan berdiri di depan bagian kepala gitu ya. Kenapa? Karena kenapa kalau perempuan itu di bagian depan perutnya gitu ya, imam itu berdiri? Karena ini adalah simbol penghormatan gitu ya, bahwa di tubuh perempuan itu ada satu zat yang mana sampai namanya pun sama dengan Asmaul Husna, namanya sama dengan asmanya Allah gitu ya, yaitu Ar-Rahim. Kita sebagai seorang perempuan Allah takdirkan memiliki rahim yang mana menjadi wasilah kemudian lahirnya generasi-generasi penerus untuk hidup untuk hadir ke dunia ini gitu ya. Dan rahim ini adalah artinya juga kan maha penyayang gitu ya. Maka perempuan itu secara fitrahnya, secara kodratnya memang Allah takdirkan memiliki limpahan kasih sayang yang lebih besar gitu. Maka kalau misalnya sekarang banyak bisa tuh perempuan yang kemudian tidak menjadi penuh kasih sayang ya itu menjadi kenapa tak gitu? Bertanya ya, kenapa tak gitu? Kenapa sampai keluar dari fitrah yang sudah Allah takdirkan? Karena seluruh perempuan itu memang fitrah itu justru lebih memiliki limpahan kasih sayang, ya, limpahan maaf gitu ya. Dan Ar-Rahim ini kan simbol dari ikatan yang tidak pernah akan terputus gitu ya. Ikatan antara Allah dengan hambanya yang beriman itu akan menjadi ikatan yang terus menerus hingga ke akhirat nanti. Begitu pula simbol seorang rahim seorang ibu gitu ya. Meskipun anaknya kemana atau tidak dididik atau tidak dibesarkan oleh ibu kandungnya, tetapi ada satu ikatan yang memang tidak akan pernah terputus, yaitu rahim dari seorang ibu. Bagaimanapun dia akan kembali lagi dalam artian bahwa dia akan ada perasaan ketika menjauh, akan ada perasaan tidak nyaman atau kurang gitu ya. Karena apa? Karena memang ya ada satu ikatan yang tidak akan pernah terputus antara seorang ibu dengan seorang anaknya gitu ya. Nah ini kerennya dalam satu dari penghargaan. Sedangkan kalau satu laki-laki gimana? Laki-laki dihormati karena pemikirannya, karena memang laki-laki kan logik ya. Nah, gitu, jadi segala sesuatu dia akan lebih dipertimbangkan secara logikanya, ini gimana keamanannya, data dan sekarang kalau perempuan lebih kepada rasa gitu, ini memahami gitu ya. Jadi memang Allah sangat sudah begitu detail gitu ya dalam Islam mengatur, tidak disamakan gitu. Oh kalau jenazahnya laki-laki di kepala maka perempuan oge di kepala tidak gitu. Karena memang ada spesial di diri perempuan yaitu adanya rahim ya. Makanya ya di An-Nisa juga kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwamnya perempuan. Jadi ya ada sih ya tadi. Nah, memang terkadang kalimat ini juga jadi hal yang seolah-olah ada derajatnya gitu ya. Gitu ya. Padahal kan sekarang lagi aku tuh diurus ya gitu. Aku tuh pengen diurus. Independent woman. Aku tuh pengen diurus. Secara fitrahnya perempuan secara fitrahnya perempuan tuh butuh diurus gitu. Bahasanya urus aku dong gitu. Independent woman. Urus aku gitu. Itu lucu banget aku tiap lihat kontennya kayak seperti saya gitu. Urus dong. Oke, menarik ya. Menarik. Dan gini nih. Ketika kita melakukan semua aktivitas kita secara fitrahnya gitu ya, maka sesungguhnya kalau semua hal itu sesuai dengan kodratnya, ya apapun ya, kalau semuanya itu sesuai dengan bidangnya, semuanya sesuai dengan takarannya, maka ya akan terjadi balance, keseimbangan gitu ya. Tapi kalau misalnya tuh segala sesuatu aja tidak dilakukan sesuai dengan semestinya, maka ya tunggulah kehancurannya gitu. Betul. Ya.
tunggulah misalnya tuh ya sekarang seorang yang bukan berprofesi sebagai dokter tiba-tiba sama saya aja ya dokter itu kan siap-siap aja Bagaimana gitu. ya, Nah, ya, jadi ya. ya sama gitu ketika seorang perempuan juga melakukan aktivitasnya sesuai dengan fitrahnya, begitupun juga dengan laki-laki sesuai dengan kodratnya yang Allah inginkan gitu ya, maka ya insya Allah semua juga dunia ini akan menjadi seimbang gitu ya, karena tidak ada yang keluar dari dosis yang semestinya gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, apa tadi? Masih ada? Ya, Oke. Menyambung tadi nih bahasan tentang aktivitas ya. Aku tuh beberapa kali mendapatkan pertanyaan atau mungkin ya adalah beberapa yang cerita masalah tentang aktivitas wanita ini gitu ya. Dan ini juga sekali dua kali ada jadi keresahanku pribadi gitu. Tentang aktivitas perempuan yang seharusnya gitu ya. Yeah. Ada mungkin beberapa orang yang merasa apakah dirinya itu masih bisa berperan menjadi dirinya ketika sudah menikah, atau ya udah nih kalau misalnya udah menikah, udah peran saya itu terbatas jadi peran istrinya si A, atau jadi peran anak-anak saya gitu. Jadi aku mendengar lah beberapa cerita kayak orang-orang tuh takut menikah, mungkin ya, juga sering mendengar gitu beberapa perempuan tuh enggak lah gue nggak mau nikah, soalnya kalau udah nikah nanti aku nggak punya waktu buat diriku sendiri gitu. Makanya banyak yang menunda. Tapi sebetulnya tuh kalau dalam Islam gimana sih kita menanggapi tentang ini gitu? Apakah iya gitu ketika wanita sudah menikah udah tuh dia selesai dengan dirinya sendiri terus udah aja gitu dia teh hidupnya menjadi istri seseorang dan ibunya seseorang aja. Banyaknya kekhawatiran untuk kemudian menikah dini atau bahkan menikah itu akan menjadi sarana atau penyebab dari jadi hambatan gitu ya. Jadi hambatan dari seorang perempuan itu sebenarnya adalah lebih kepada strategi untuk akhirnya banyak orang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah itu pernikahan gitu ya. Lebih ada kekhawatiran, dan kalau kita mau kaji kekhawatiran itu sebenarnya lebih kepada yang sifatnya memang duniawi ya. Rata-rata ada yang tidak mau menikah karena khawatir misalnya tuh gimana belum siap secara ekonomi gitu ya. Kemudian apalagi kalau hajat sekarang itu kan nggak mungkin cuma mengundang sekian orang gitu, kayak mau syukuran. Jadi yang menjadi, coba kalau mau mengkaji sebetulnya apa yang menjadi kekhawatirannya itu, apakah betul karena memang khawatir tidak menikah dalam kondisi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, atau jangan-jangan kekhawatiran itu muncul karena yang sifatnya itu sunah-sunah aja gitu ya, atau bahkan sunah-sunah ya gitu kayak seolah-olah kan kayak hajatnya itu harus sekian, ini harus nyiapin apa gitu ya. Esensi dari pernikahannya sendiri kan bukan seperti itu gitu ya. Terus kemudian ada kekhawatiran nanti bisa kayak tadi, nanti kalau sudah menikah kayaknya saya jadi tidak bisa berkontribusi atau aktif secara sosial dan lain-lain, atau bahkan jadi tidak bisa bekerja dan kemudian menghasilkan misalnya gitu ya, menjadi tidak bisa membahagiakan diri sendiri. Maka itu sebetulnya adalah hati-hati, itu adalah was-was gitu ya. Was-wisu, hati-hati itu adalah bisikan-bisikan yang kemudian tidak mau menikah, khawatir menikah tapi kemudian berpacaran gitu ya. Tidak, seolah-olah takut untuk membangun rumah tangga tapi kemudian malah membangun kemaksiatan gitu ya, dalam artian yang ya udah hidup bareng tapi kemudian ya nauzubillah min dzalik tidak ada ikatan gitu ya. Itu sebetulnya yang rugi adalah perempuan gitu ya. Ketika nanti kemudian ada apa-apa yang akan memiliki bekas yang mendalam atau bahkan bekas yang kelihatan banget, itu adalah perempuan gitu ya. Islam sudah sangat mengaturnya secara detail gitu ya. Sebenarnya pernikahan itu adalah bagian dari memuliakan perempuan, dan pernikahan itu bukan hanya sebatas punten ya, bukan hanya sebatas seksualitas saja gitu ya, tapi perempuan ini adalah sebuah membangun pernikahan itu adalah membangun kerajaan gitu ya, membangun tempat yang bisa membuat kita untuk mengaktualisasikan diri, lahirnya sakinah gitu ya. Lalu kemudian kenapa dengan adanya kekhawatiran itu jangan-jangan gitu hanya sebatas kepada was-was yang sifatnya mungkin ya overthinking gitu ya. Kemudian coba cek gitu ya, jangan-jangan tidak mau menikah itu lebih kepada ya kita tidak mau mengikuti aturan yang ada di dalam agama Islam. Itu kan khawatir juga ya. Iya sih. Apalagi ada istilah ya tadi kayak nanti laki-lakinya akan
mengungkung dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya tidak, kita bisa belajar dari kisahnya istri-istri Rasulullah gitu ya. Bagaimana juga Bunda Aisyah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Rasulullah untuk belajar, lalu kemudian mengajarkannya gitu. Jadi berarti tidak ada istilah setelah menikah kemudian istri-istri Rasulullah itu kemudian ya udah diam gitu ya. tidak gitu. Tapi bagaimana istri Rasulullah juga ada yang kemudian menjadi medis gitu ya, ahli medis, yang mana ketika ada para sahabat yang terluka atau kemudian sakit, maka istri Rasulullah ada yang kemudian berperan sebagai ahli medis gitu ya. Berarti kan ini diberikan keleluasaan dengan peran, dengan kemampuan yang dimiliki, itu menjadi wasilah justru setelah menikah bisa jadi akan lebih aman lagi gitu ya, karena kita mau belajar atau mau pergi kemana itu pun ada yang melindungi gitu ya, ada yang bertanggung jawab atas diri kita gitu ya. Kalau andai kan kita mau, maka belajar untuk melihat segala hukum Islam itu dengan kacamata yang positif dulu. Oke, banyak yang kemudian jadi berpikiran negatif karena memang merasa terkungkung karena memang melihatnya dari kacamata negatif. Misalnya contoh kayak perihal berpakaian. Jadi kemarin saya sempat lihat itu ada podcast yang kemudian pertanyaannya bertanya kenapa memilih masuk ke agama Islam gitu ya, sedangkan agama Islam itu terkenal agama yang begitu banyak mengekang gitu ya, bukan lagi mengatur ya, tapi mengekang perempuan, kebebasan untuk berekspresi dalam hal pakaian, kemudian kebebasan dalam hal ya banyak hal, itu seolah-olah menjadi sebuah kungkungan gitu ya. Andaikan kita mau melembutkan hati kita, menerima dulu hukum itu secara baik gitu ya, karena fitrah manusia ya, seliar-liarnya yang namanya manusia itu tetap membutuhkan secara nalurinya itu butuh ada yang mengatur. Tadi ya tolong urus aku gitu ya, mengatur. Karena itu memang itu secara fitrahnya manusia itu pasti akan ada sampai ke suatu saat itu pasti akan ada ke satu sisi yang memang saya butuh rule, saya butuh aturan gitu ya. Karena manusia ini diciptakan bukan hanya nafsu saja, tapi manusia ini diciptakan oleh Allah memiliki akal yang mana dia itu berpikir, nanti akan memilah mana yang benar, mana yang gak benar, itu secara fitrah naluri itu sudah dimasukkan. Jadi nggak akan, ibaratnya apa ya, pasti manusia itu ada sisi kebaikannya dan pasti ada sisi yang memang bisa dibilang yaitu memang keluar dari hukum-hukum gitu ya. Tapi tetap suatu saat dia akan merasakan saya butuh satu rules yang memang mengatur hidup saya. Kalau nggak itu akan gelisah. Karena fitrah itu manusia itu diatur gitu ya. Nah sekarang kembali lagi, kalau satu perempuan merasa bahwa ini kalau saya menikah nanti begini-begini, maka ini pentingnya ta'aruf ketika menikah. Kita harus tahu dengan siapa nih kita menikah dan bagaimana komitmen pasangan kita nanti setelah kalau menikah gitu ya. Misalnya ada seorang teteh-teteh yang memang dia sudah aktif bersosialis, aktif di aktivitas sosial atau dia bekerja, maka ini pacaran itu bukan hanya sebatas atau ta'aruf itu bukan sebatas I love you, you love me gitu ya. Kadang-kadang kan I love you, you love me udah gitu, saya udah pacaran gitu ya, udah menikah gitu ya. Maka kenapa dalam Islam itu ada ta'aruf? Ta'aruf itu kan artinya saling mengenal. Saya yakin yang namanya orang yang berpacaran belum tentu dia mengenal. Betul. Gitu ya. Karena tidak sedikit yang sharing gitu, kemudian saya sudah pacaran sekian tahun tapi ternyata semakin kesini saya semakin tidak mengenali pasangan saya. Berarti lalu selama ini selama 5 tahun 4 tahun itu kumahaan wae gitu, naon-naonan aja gitu ya. Jadi ta'aruf itu sudah menjadi cara gitu yang tepat. Bagaimana kan ta'aruf itu bukan hanya dengan orangnya langsung, tetapi kita pun ada penjamin, dalam artian kita ketika ta'aruf itu menghadirkan satu orang yang dia dekat dengan calonnya kita, atau satu dia mengetahui kurang negatif positifnya calon pasangan kita, itu kan kemudian ditanya. Jadi ta'aruf itu bukan hanya sebatas dengan orangnya saja gitu yang akan dinikahi, tetapi kan menghadirkan orang-orang yang menjadi penjamin atau orang-orang yang bisa menceritakan bagaimana calon yang akan kita nikahi ini gitu ya. Kita. Jangan dong, kamu jangan nikah lagi. Masing-masing akan nikahi gitu ya. Saling mengenal, kemudian mengetahui gitu ya. Bagaimana nanti setelah menikah akan bagaimana. Kemudian juga ilmu tentang pernikahan juga kita harus tahu gitu ya. Jadi menikah bukan cuma hanya sekedar cerita, setelah itu kumaha ya kita gitu. mengalir ke mana gitu, kayak itu jadi PROG gitu ya. Mengalir ke mana? Iya betul. Nah jadi ya seperti itulah, bahwa sebetulnya Allah sudah sangat mengatur. Kenapa ada aturan-aturan tentang perempuan itu dalam rangka untuk menjaga diri kita gitu ya. Ya ibaratnya kalau kita mau makan permen
atau mau makan makanan, kita akan memilih makanan yang masih terbungkus gitu ya, terbungkus rapi, terbungkus bersih dibandingkan dengan makanan yang kemudian sudah tergeletak gitu ya. Atau satu kayak makan permen, kita pinginnya permen yang masih bersih masih dibungkus kan. Kalau satu ini Wafa mau permen nggak, saya keluarin permen dari saku, ini udah seminggu di saku baju saya gitu, udah kecuci dan nempel ada benang-benang, itu kan kita nggak mau gitu ya. Maka kita akan memilih permen yang masih dibungkus, masih ya nggak kadaluarsa gitu ya. Nah begitupun dengan kita, kenapa Allah kemudian menurunkan aturan syariat untuk menutup gitu. syariat, aturan kita menutup diri kita itu salah satunya dalam rangka untuk menjaga sebetulnya gitu ya. Jadi berhusnuzonlah dengan semua aturan yang Allah berikan gitu ya. Jangan berburuk sangka, karena apa? Karena kalau kita sudah berburuk sangka ya kebaikan apapun ya nggak akan kelihatan gitu ya. Saya nggak suka sama Wafa, apapun kebaikan apapun yang Wafa lakukan itu pasti akan salah gitu ya. Tapi kalau kita sudah didasari dengan rasa sayang, rasa husnuzon, maka ya insya Allah semuanya pun akan terlihat oke, dia baik gitu ya. Kalaupun satu ada hal yang nggak benarnya, pasti akan ada tabayun. Saya menanyakan kenapa ya, mereka Wafa biasanya begini tapi kok sekarang begini, kan akan ada tabayun ya. Ya, Masya Allah, memang syariat Islam itu sebetul-betulnya diciptakan untuk membuat hidup kita lebih tertib. Benar. Cuman kadang kalau tidak dilihat dengan kacamata yang clear tuh kesannya ngekang banget ya di Islam tuh perempuan harus gini gitu. Ibaratkan kalau ngomongin berpakaian syar'i aja kan cukup ribet ya. Kerudung harus menutup dada, pakai kaos kaki, nggak boleh ketat, nggak boleh menerawang gitu. Sedangkan baju-baju di luar sana itu kan lucu sekali gitu ya, yang pendek, yang gimana gitu. Sebenarnya boleh kok dipakai Di rumah. ya, boleh dipakai ya kayak di kamar. Iya, di kalau kamar. sudah punya pasangan, Iya, benar, ya, pakai itu aja gitu boleh. ya. Iya. Jadi bukan berarti di rumah oke pakai kikil. Rapi banget nih mau kemana gitu Ya, pakai gitu. Jadi hijab boleh. panjang, boleh ya. Karena kan yang berhak itu kan ya pasangan, gitu ya. Kalau itu kan tidak berhak, ya justru harus merasa risih ketika misalnya tuh kita dikuliti gitu ya oleh tatapan lawan jenis, harusnya kita merasa risih. Dan itu sebuah punten ya, penghinaan tanda kutip ya gitu. Justru Islam menghadirkan perlindungan bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu segimana-gimananya tubuh perempuan itu tetap menarik ya. Mau bentuknya segi Kumaha semuanya tuh terlihat cantik ya, gitu mau ya. bentuknya persegi, gimana pokoknya mau standar ideal ataupun bahkan lebih dari ideal gitu ya, tetap aja perempuan itu menarik. Maka itu ya sadari itu ya, be aware of it. Jadi bentuk ditutup itu bukan justru pengekangan, tetapi penjagaan. Itu penjagaan. Setuju. Bentuk penjagaan bagi kita gitu. Karena aku pernah dengar, aku tuh pernah nonton ini nih, kontennya antara Ustadz Felix, yang Lex sama Dr. Richard gitu. Oh ya. Terus ini bahasannya tentang perempuan yang Lex tuh setuju gitu, katanya ya ini nih gue sukanya Islam gitu. Perempuan tuh boleh, katanya boleh cantik gitu ya, tapi cantik buat siapa dulu, katanya gitu. Benar. Karena kalau misalnya nggak dibatasi gitu, perempuan juga fitrahnya suka terlihat cantik masalahnya. Jadi kalau kita nggak aware tuh kadang kita jadi suka kelebihan dan jadi tebar pesona gitu ya. Padahal karena kita tahu saya suka cantik, saya suka terlihat cantik, dan laki-laki suka melihat yang cantik gitu jadinya. Jadi kayak saling ngasih makan kan gitu. Cuman tadi betul, dalam Islam kita tidak dilarang cantik, kita tidak dilarang rapih. Kita tidak dilarang ya dalam tanda petik berbusana yang wah gitu ya, tapi buat siapa dulu gitu ya. Itulah, Masya Allah, bahasan kita hari ini tentang perempuan, tentang pemberdayaan perempuan, dan dalam Islam tidak dibatasi ya sebetulnya. Bukan tidak dibatasi ya, mungkin ada batasan-batasan koridor tertentu, tapi bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Ya, kita dikasih kesempatan untuk seluas-luasnya mengumpulkan pundi-pundi pahala ya, baik itu secara pribadi, kesolehan sosial kita, kemudian peran-peran kita yang lain, kesolehan kita di berperan sebagai anak, berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu gitu ya. Itu adalah bagian dari kesempatan yang Allah berikan untuk kita mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ketika seorang perempuan itu mau menyadari tugasnya, maka ibaratnya tidak ada penghalang atau seolah-olah menjadi beban ketika menjadi seorang ibu. Karena kita harus tahu bahwa di saat mendidik anak itu berarti kita mendidik peradaban selanjutnya
Eksistensinya kita sebagai seorang ibu itu terbukti dengan bagaimana eksistensi nanti anak kita di lingkungan sosial, gitu ya. Maka sebenarnya andaikan kita mau berkorban, misalnya ya, berkorban sekian tahun untuk lebih fokus kepada anak-anak kita, maka itu adalah bukan pengorbanan yang membuat kita padam, justru itu adalah dalam rangka untuk mengorbankan berdamai dulu, tidak terlalu aktif keluar, hanya fokus dulu ke anak sekian tahun, tapi itu untuk memperpanjang usia produktivitas kita selanjutnya. Oh, Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kita sudah wafat, tapi kemudian kebaikan kita itu tetap menjadi amal jariah, karena kita mendidik anak-anak yang kemudian anak-anak kita itu berkontribusi secara luas di lingkungan masyarakat, dan itu menjadi kesolehan yang dirasakan kenikmatannya oleh banyak orang. Itu bahkan ibaratnya apa ya, ternyata itu adalah buah dari ridhonya kita, sabarnya kita, gitu ya, pengorbanannya kita untuk mendidik anak-anak sekian waktu. Nah, jadi nggak apa-apa gitu kalau pasti akan ada berbeda ya ketika menikah itu, ya pastilah gitu ya. Dulu yang kemana-mana tanpa izin langsung aja pergi. Gas aja gimana pergi. aku. Gitu Gimana ya. aku. Tapi sekarang tiba-tiba yang harus gitu ya. Izin ya, mau kesini sekalian mau kesini, itu adalah bagian bentuk apa ya, kita itu dimanja, ngerti gak sih? Bentuk dimanjanya kita salah satunya adalah dengan kita meminta izin. Entah ya, kalau saya berpikirnya bahwa di saat kita meminta izin, kemudian suami mengizinkan, atau di saat suami bilang nanti bilang kalau mau kemana bilang dulu ya gitu. Andai kan kita mau melihat dari sisi romantisme, itu ada sebetulnya adalah bagian dari dimanjanya seorang perempuan. Itu memang fitrah perempuan itu senang dimanja gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah sebuah pengekangan, justru adalah sebuah pemanjaan gitu ya. Jadi kayak izin dulu ke sini, kemudian nanti setelah misalnya itu punya anak, lalu kita kemudian ada waktu yang memang kita fokus dulu gitu ya. Dan sepertinya dunia zaman sekarang itu adalah dunia yang nyaman bagi kita tetap eksistensi tanpa kemudian harus melepaskan nilai-nilai yang menjadi tugas kita. Makanya kalau dulu itu kan segala sesuatu harus dijugjug ya. Kalau dulu itu kan kita mau ke pasar tuh harus berangkat gitu. Kita harus, kalau mau ngajar itu harus berangkat. Kita mau jualan harus berangkat. Sekarang ini kan dunia ada dalam zaman yang memang segala sesuatu bisa dikendalikan oleh jempol gitu ya. Bisa jadi eksistensi kita tanpa harus keluar rumah, tapi kemudian kita dikenal, kita diketahui oleh orang, bahkan kita pun bisa menghasilkan tanpa kita harus keluar rumah, dan ini menguntungkan bagi kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Jadi kita dikasih modal oleh Allah hidup di zaman yang mana eksistensi kita itu bisa tercipta meskipun kita tanpa harus keluar dari rumah. Tapi nanti tiba-tiba ada ibu-ibu yang bilang ya, karena kalau ngisi kayak gini ya tapi teh justru kalau cuci gue di rumah gitu. Oh, ibu-ibu ekstrovert, aku butuh bersosialisasi gitu. Ya maka keluarlah gitu. Nggak jadi masalah loh gitu. Ketika satu keluarnya kita adalah bagian dari me time-nya kita untuk membalikan lagi kesadaran, bukan keluarnya kita dalam rangka aral, tanda kutip apa ya bahasa Indonesia aral? Apa ya aral tuh? Bahasa Inggris atau marah, bukan marah ya. Kesel gitu kitanya tuh nggak mindful gitu jadinya. Jadi andai kan misalnya tuh kita butuh waktu untuk keluar, maka keluarlah dan sampaikan ke pasangan, sampaikan juga ke anak-anak. Oke ya, sekarang lagi ada ayah ya di rumah ya, mami minta waktu 1,5 jam atau 1 jam atau 2 jam mau perawatan, itu kan bisa gitu ya. Maksudnya asalkan kitanya memang melakukan itu secara yaitu mindfulness, kitanya sadar ya, karena segala sesuatu kalau tidak dilakukan secara sadar ya, meskipun healing kemana aja, kalau tanpa disadari dengan sadar, tetap aja tidak akan menjadi efek nantinya, nggak ada sisi healing nanti gitu, tetap aja. Masya Allah ya. Oke, berbahagialah pokoknya mah menjadi peran apapun jadi seorang muslim, maka berbahagialah, terimalah, karena Allah begitu memuliakan kita sampai ada Quran surat An-Nisa ya, nggak ada Ar-Rijal gitu ya, adanya An-Nisa yaitu tentang perempuan. Ini adalah bentuk dari penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan yang dititipkan oleh Allah kepada seorang perempuan ya. Ya, Allah ya, terima kasih banyak Ammah Sandra. Oh iya, terakhir. Oh, ada lagi. Oh iya, berperanlah dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Karena pasti setiap orang itu punya kelebihan yang Allah titipkan, dan itu pasti bisa menjadi jalan kebaikan buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita gitu ya. Maka ngaji diri
cek apa sih yang menjadi kelebihan diri kita, dan itu bisa menjadi jalan eksistensi kita di dunia dan eksistensi kita di akhirat nanti. Betul, betul. Kita harus mengenal diri sendiri. Kadang kita sendiri belum mengenal sebetulnya kita Ya, siapa, benar, mau benar, kemana. Sekarang tuh lagi di mana, kemarin tuh di mana gitu. Ya. Besok tuh mau kemana. Aku sempat berkali-kali juga diskusi sama teman-temanku dan kita kayak sama-sama mengkaji, Ya, melihat ke dalam diri gitu ya. Ya. Kita tuh sebetulnya siapa sih dan kita mau kemana gitu. Kita harus punya tujuan ya, biar jelas nih langkahnya mau kemana gitu. Terima kasih Amah untuk pemaparannya, Masya Allah ya, tentang perempuan, pemberdayaan dan lain-lain. Intinya Islam sangat memperbolehkan kita sebagai akhwat, sebagai perempuan untuk tetap punya peran, karena kita juga bisa melihat dari kisah-kisah terdahulu di dalam sirah gitu ya, bagaimana Siti Khadijah dengan karirnya berniaga sebegitu luar biasanya. Siti Aisyah juga seorang guru gitu ya, dan banyaklah kisah-kisah sahabiah yang memang patut kita teladani gitu. Jadi bukan berarti ketika jadi perempuan sudah selesai perannya ya sudah begitu saja. Kita sangat punya banyak jalan untuk menuju perempuan yang lebih baik. Aku pernah dengar satu kalimat, perempuan itu katanya nggak harus bekerja tapi harus berkarya, kayak gitu. Betul, nggak harus bekerja kok gitu ya. Harus bekerja itu laki-laki gitu, harus menghasilkan, tapi perempuan tuh wajib berkarya biar dia punya ruang untuk mengaktualisasikan dirinya, karena salah satu kebutuhan manusia ya, selain kebutuhan dasar makan, minum dan lain-lain, itu kalau teman-teman tahu diagram Maslow, piramida Maslow, itu yang paling atas itu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan dia bisa mengembangkan dirinya. Jadi nggak di situ-situ aja. Itu ya teman-teman, mungkin bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak hikmah dari bahasan kita hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman punya ide, saran untuk tema-tema selanjutnya, silahkan diketik di kolom komentar. Jadi kita juga berkembang gitu ya bahasannya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Izin aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.